Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Taufiq Rahman dengan PM 22170511093 dari kelas D. Di sini saya akan membuat video tugas dari mata kuliah Teori Bahasa dan Automata, yang mana tugasnya adalah membuat video penjelasan tentang reduksi DFA. Di sini adalah table of contents. Yang pertama adalah pengertian dan yang kedua adalah contoh reduksi DFA. Kita masuk ke konten yang pertama, yaitu pengertian. Apa yang dimaksud dengan reduksi DFA? Metode reduksi DFA adalah proses untuk mengurangi kompleksitas DFA dengan menghilangkan state-state yang redundan atau tidak penting, sehingga tetap mempertahankan kemampuan DFA untuk mengenali bahasa yang sama. Ini dapat membantu kita memahami DFA dengan lebih baik dan menghemat sumber daya komputasi. Lalu selanjutnya kita akan melakukan reduksi DFA. Di sini terdapat sebuah DFA yang mana dimulai dari key 0 dan memiliki cabang ke key 1, key 3, dan final state adalah key 4. Dan langkah yang pertama adalah kita mengidentifikasikan terlebih dahulu setiap kombinasi state yang mungkin. Jadi dari bentuk DFA ini kita bisa melakukan identifikasi state, yang mana key 0 ke key 1, lalu key 0 ke key 3, lalu key 1 ke key 2, dan seterusnya. Dan ini adalah kombinasi state yang mungkin: key 0 key 1, key 0 key 2, key 0 key 3, key 0 key 4, key 1 key 2, key 1 key 3, key 1 key 4, key 2 key 3, key 2 key 4, dan key 3 key 4. Lalu di sini ada langkah yang kedua, yaitu distinguishable dan indistinguishable, yang dimana state yang berpasangan dengan state akhir, yaitu key 4, merupakan state yang distinguishable. Jadi di sini yang berpasangan dengan key 4, yang terakhir key 4, ya intinya berpasangan dengan key 4 ini adalah state yang bisa dihapus atau dibuang, atau distinguishable. Lalu selanjutnya kita lakukan tes untuk state-state yang tersisa ini, key 0, key 1, key 0, key 2. Yang tersisa ini kita lakukan tes. Jika pasangan state yang lain masing-masing state mendapat input yang sama, inputan 1 atau 0, maka bila satu state mencapai state akhir dan yang lain tidak mencapai state akhir, maka dikatakan indistinguishable. Jadi di sini kita lakukan uji coba pada key 0, key 1, karena yang tersisa ini key 0, key 1, key 0, key 2, key 0, key 3. Kita lakukan uji coba. Jadi untuk key 0 dengan inputan 1, kita lihat di sini key 0 inputan 1 itu mengarahnya langsung ke key 3. Dan key 0 inputan 0 itu mengarah ke key 1, tidak ada yang mengarah ke key 4. Lalu untuk key 1 dia mengarah ke key 4, tetapi key 10 dia mengarah ke key 2. Dan bisa disimpulkan bahwa key 0 key 1 distinguishable karena hanya key 1 lah yang mencapai state akhir. Lalu kita lanjutkan ke key 0 dan key 2. Key 0 tadi sudah tidak ada yang mencapai akhir ya. Lalu key 2 ini untuk key 1-nya, untuk inputan 1 dia mencapai akhir, tapi untuk inputan 0 dia mencapai key 1. Jadi key 0 key 2 distinguishable atau bisa dihilangkan. Lalu lanjut ke key 0 key 3. Key 0 tadi distinguishable, sudah tidak ada yang state akhir, dan key 3 inputan 1-nya masuk ke state akhir, tapi inputan 0-nya dia tidak ke state akhir. Jadi bisa dikatakan bahwa key 0 key 3 adalah distinguishable. Jadi kita tinggal melakukan testing untuk yang ketiga ini, key 1 key 2, key 1 key 3, dan key 2 key 3. Kita lakukan tes untuk key 1. Key 1 tadi berhasil ya. Key 1 inputan 1-nya berhasil ke key 4. Lalu untuk key 2-nya, key 2 juga berhasil. Key 2 memiliki satu inputan ke 4. Dan di sini kita bisa lihat bahwa
Bila satu state mencapai state akhir dan yang lain tidak mencapai state akhir, maka dikatakan distinguishable. Untuk kasus Q1 dan Q2, di sini Q1 mencapai Q4 dan Q21 mencapai Q4. Yang mana salah satu inputan dari tiap Q1 dan Q2 ini mencapai state akhir, maka bisa dikatakan bahwa Q1 dan Q2 tidak bisa dihilangkan atau indistinguishable. Lalu sama halnya untuk Q1 dan Q3, yang mana tadi sudah kita coba. Untuk Q3 yang inputan 1 mencapai Q4 dan Q1 juga mencapai inputan Q4, maka untuk Q1 Q2, Q1 Q3 dan Q2 Q3 itu indistinguishable atau tidak bisa dihilangkan. Lalu setelah kita mendapatkan state pasangan berikut, kita sisihkan yang indistinguishable dan kita akan mendapatkan 3 state. Yang mana state tadi karena Q1 indistinguishable dengan Q2 dan Q1 indistinguishable dengan Q3 serta Q2 indistinguishable dengan Q3, maka bisa dikatakan bahwa Q1, Q2 dan Q3 ini saling indistinguishable, dan karena mereka sama-sama saling indistinguishable, maka mereka bisa dijadikan satu state, dan ini adalah hasil reduksi DFA yang sudah kita lakukan. Di sini terlihat bahwa Q1, 2, 3 ini menjadi satu state, dan untuk inputan 1 tadi, untuk Q1, Q2 dan Q3 itu mengarah ke 4 semua, dan ini Q1, Q2, Q3 untuk inputan 1 mengarah ke 4 semua, dan inputan 0 lah ini kembali lagi ke Q ini. Kenapa? Karena bisa kita lihat di sini untuk Q1 0, dia melakukan inputan ke Q2. Untuk inputan 0 dia kembali ke Q2, dan untuk Q3 inputan 0 dia kembali ke Q2. Lalu untuk Q2 inputan 0 dia kembali ke Q1. Maka bisa digambarkan kalau inputan 0 dia akan kembali ke Q1. Q1, 2, 3. Lalu untuk Q0 ini kenapa dia 0,1? Karena bisa dilihat dari awal Q0 memiliki 2 inputan, yaitu 0 dan 1. Karena dia adalah state awal, jadi memiliki 2 inputan. Ya baiklah, itu saja mungkin yang bisa dapat saya sampaikan terkait materi reduksi DFA. Apabila ada salah kata dan ketidakjelasan penyampaian, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.